Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang konsolidasi, metode ekuitas, dan metode cost atau metode biaya. Yang anggota kami itu yang pertama Syahrul Hidayatullah dengan NIM 190302068 dan saya Alif Hibatullahi 190302114. Yang pertama tentang akuntansi metode ekuitas. Untuk akuntansi metode ekuitas itu berdasarkan PSAK nomor 4, pada dasarnya adalah akuntansi akrual untuk investasi ekuitas yang memungkinkan perusahaan investor menggunakan pengaruh yang signifikan dengan perubahan investasi. Berdasarkan metode ekuitas, investasi dicatat pada biaya perolehan dan disesuaikan dengan keuntungan, kerugian, dan dividen yang didapatkan. Perusahaan investor melaporkan bagian miliknya yang menjadi keuntungan perusahaan investi sebagai pendapatan investasi dan bagian bebannya dari kerugian perusahaan sebagai kerugian investasi. Rekening investasi ditambah dengan pendapatan investasi dan dikurangi dengan kerugian investasi. Untuk dividen yang diterima dari perusahaan investi adalah disinvestasi berdasarkan metode ekuitas dan dividen tersebut dicatat sebagai pengurang rekening investasi, maka pendapatan investasi pada metode ekuitas merefleksikan bagian investor atas laba bersih perusahaan investi. Dan rekening investasi merefleksikan bagian investor atas aktiva bersih investi. Pencatatan investasi saham pada anak perusahaannya didasarkan pada suatu anggapan investasi anak perusahaan sejajar dan sama dengan investasi pada perusahaan cabang lainnya. Alasan diterapkannya metode ekuitas juga didasarkan atas suatu fakta bahwa induk perusahaan dan anak perusahaan merupakan bagian dari suatu kesatuan usaha, seperti halnya hubungan antara kantor pusat dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, perubahan-perubahan yang terjadi di dalam hak-hak pemegang saham pada anak perusahaan harus diakui dan dicatat oleh induk perusahaan untuk dapat mengikuti dan melaporkan posisi keuangan dan perkembangan usahanya secara lengkap. Nilai investasi induk perusahaan terhadap perusahaan akan meningkat jika anak perusahaan memperoleh laba bersih dan akan menurun atau berkurang nilainya jika anak perusahaan mengalami kerugian. Selanjutnya, metode cost atau metode biaya. Metode cost atau metode biaya merupakan pencatatan investasi yang pada awal perolehan investasi, investor mencatat investasi sebesar biayanya. Dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai penghasilan. Namun apabila dividen yang diterima melebihi bagian investor atas laba investi, dipandang sebagai pemulihan investasi dan dicatat sebagai pengurang investasi. Untuk di metode biaya ini yang dipakai untuk mencatat investasi saham anak perusahaan, maka hanya dividen atas saham-saham tersebut yang telah dibagikan oleh anak perusahaan itu diakui sebagai pendapatan atau revenue oleh induk perusahaan. Sebaliknya, laba ataupun rugi atas kepemilikan modal atau saham hanya timbul apabila sebagian atau seluruh jumlah saham yang dimiliki tersebut itu dijual. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya perbedaan antar metode. Yang pertama, rekening investasi saham perusahaan anak. Dalam metode equity berubah-ubah sesuai perubahan jumlah kekayaan bersih perusahaan anak. Dan sedangkan dalam metode cost, jumlahnya selalu tetap kecuali ada penjualan atau pembelian tambahan atas saham yang dimiliki tidak hanya diakui pada laporan keuangan atau neraca. Terus bagian laba yang diperoleh.
Dalam metode equity dicatat dalam laporan keuangan atau neraca yang dikonsolidasikan. Selanjutnya laporan laba rugi. Dalam metode equity tidak mencantumkan pendapatan atau kerugian atas investasi saham. Sedangkan pada metode cost, bagian dividen dicatat debit pada rekening piutang dividen atau kas dengan rekening penghasilan dividen pada sisi kredit. Jadi bila memakai metode harga perolehan atau cost, maka perubahan-perubahan itu di dalam hak-hak pemegang saham yang berasal dari laba perusahaan anak sejak posisi kontrol tercapai harus disajikan secara terpisah di dalam neraca. Jika sebagian dari perubahan itu terjadi dalam periode akuntansi yang sedang berjalan, maka harus dilaporkan di dalam laporan rugi laba perusahaan induk. Dan jika memakai metode equity, maka laporan keuangan harus menyatakan tentang metode pencatatan itu. Harus dijelaskan juga mengenai harga perolehannya serta menghasilkan dividen yang telah diterima dalam hubungannya dengan pemilikan saham-saham perusahaan anak. Slide selanjutnya tentang pencatatan. Yang pertama yaitu metode ekuitas. Pencatatan laba perusahaan anak yaitu investasi saham perusahaan anak pada laba rugi. Jadi investasi saham perusahaan anak di debit, laba rugi berada di kredit. Yang kedua, rugi perusahaan anak, laba rugi pada investasi saham perusahaan anak, laba rugi di debit, investasi saham perusahaan anak di kredit. Dan yang ketiga, dividen perusahaan anak, piutang dividen atau kas pada investasi saham perusahaan anak. Jadi piutang dividen atau kas di posisi debit, investasi saham perusahaan anak di posisi kredit. Sedangkan metode cost, pencatatan laba perusahaan anak itu tidak di jurnal dan rugi perusahaan anak juga tidak di jurnal. Dan yang ketiga, dividen perusahaan anak yaitu piutang dividen atau kas pada pendapatan dividen. Jadi piutang dividen atau kas di debit, pendapatan dividen berada di kredit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.